Di usia 55 tahun, saya dituduh egois oleh anak sendiri karena tidak mau berhenti kerja untuk mengasuh cucu. Putri saya marah besar, bilang saya tidak peduli keluarga. 3 tahun kemudian, dia menemukan amplop rahasia dan akhirnya tahu mengapa bapaknya selama ini memilih terus bekerja. Nama saya Hendra Santoso. Umur saya sekarang 55 tahun. Sudah 32 tahun saya mengabdi di bank swasta yang sama, Bank Mandiri Syariah, cabang Tangerang. Bukan posisi tinggi-tinggi amat, cuman pegawai senior di bagian administrasi kredit. Gaji saya pas-pasan, sekitar 8 juta sebulan setelah dipotong ini itu. Cukup untuk hidup sederhana, tapi tidak cukup kalau mau foya-foya. Saya orang pendiam. Dari dulu memang begitu. Jarang curhat ke siapa-siapa. Kalau ada masalah, saya simpan sendiri. Mungkin karena saya dibesarkan dengan prinsip bahwa laki-laki harus kuat, harus bisa menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa mengeluh. Bapak saya dulu begitu. Kakek saya juga begitu. Jadi ya, saya ikut begitu. Rumah saya di perumahan BTN, Type 70. Rumah subsidi yang saya cicil 15 tahun sampai lunas 5 tahun lalu. Sederhana saja. 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, ruang tamu yang tidak terlalu luas, dapur kecil di belakang. Halaman depan ada tanaman melati dan bunga kertas yang ditanam almarhum istri saya. Setiap kali saya lihat bunga-bunga itu, saya ingat dia. Bu Dewi, istri saya, sudah meninggal 2 tahun lalu karena kanker payudara stadium 4. Dia bertahan hampir 3 tahun sejak didiagnosis, tapi akhirnya kalah juga melawan penyakit itu. Istri saya adalah orang yang paling mengerti saya di dunia ini. Dia tahu semua rahasia saya. Dia tahu mengapa saya harus terus bekerja keras. Dia yang selalu mendukung saya, bahkan ketika orang lain tidak mengerti. Bu Dewi dulu penjahit di rumah. Terima jahitan dari tetangga-tetangga. Baju gamis, mukena, baju koko, kadang-kadang kebaya untuk kondangan. Penghasilannya tidak seberapa. Mungkin 1 hingga 2 juta sebulan kalau lagi ramai orderan. Tapi dia senang melakukannya. Dia bilang dengan menjahit, dia bisa di rumah sambil mengurus rumah tangga dan anak. Kami punya 1 anak perempuan, Kartika Santoso. Sekarang umurnya 32 tahun. Dulu dia anak yang manis, penurut, rajin sholat, rajin membantu ibunya di dapur. Tapi sejak menikah dan punya anak, entah kenapa dia berubah. Mungkin karena tekanan hidup, mungkin karena dia merasa butuh bantuan, tapi tidak mendapat dari yang dia harapkan. Mungkin karena dia merasa saya egois. Kartika menikah 8 tahun lalu dengan Andi, teman kuliahnya di Universitas Gunadarma. Andi kerja di perusahaan swasta, bagian marketing. Gajinya ya standar lah, mungkin sekitar 6 hingga 7 juta sebulan. Mereka punya 2 anak, Rafa, 5 tahun, dan Aurel, 3 tahun. Anak-anak yang lucu dan menggemaskan. Saya sayang sekali sama mereka, meskipun sekarang sudah jarang ketemu. Kartika tinggal di apartemen studio di Karawaci, tidak terlalu jauh dari rumah saya, sekitar 20 menit naik motor. Apartemennya kecil, cuma 24 meter persegi. Kamar tidur, ruang tamu, dan dapur jadi 1. Pas-pasan untuk keluarga berempat, tapi ya itulah kemampuan mereka. Saya tidak bisa banyak bantu secara finansial karena ada tanggungan lain yang lebih penting. Minggu sore itu, setelah maghrib, saya baru sampai di rumah. Hari itu saya masih lembur di kantor sampai jam 6:30. Ada laporan kredit yang harus diselesaikan untuk dilaporkan hari Senin. Badan saya capek sekali. Umur memang tidak bisa dibohongi. Dulu, waktu masih 30-an, lembur sampai malam, tidak masalah. Sekarang, baru lembur beberapa jam saja, sudah terasa pegal-pegal semua. Saya parkir motor di carport, buka helm, dan masuk ke rumah. Rumah saya sepi. Sudah 2 tahun seperti ini sejak Bu Dewi meninggal. Sepi yang kadang-kadang terasa mencekik. Tapi saya sudah terbiasa. Saya nyalakan lampu di ruang tamu. Lampu kuning redup yang membuat ruangan terasa hangat. Di dinding masih terpasang foto keluarga kami bertiga waktu Kartika masih SD. Foto itu diambil di Taman Mini Indonesia Indah. Kami tersenyum bahagia. Waktu itu hidup masih sederhana tapi damai. Saya letakkan tas kerja di sofa,
Terus ke kamar ganti baju. Buka kemeja batik kantor. Ganti dengan kaos dan celana training yang nyaman. Wudu, sholat maghrib di mushola kecil, di pojok kamar. Setelah sholat, saya duduk sebentar berdoa. Doa untuk almarhum istri. Doa untuk anak dan cucu-cucu saya. Doa untuk kekuatan menghadapi semua ini. Saya baru mau ke dapur bikin kopi ketika terdengar ketukan keras di pintu. Tok tok tok, keras dan tidak sabaran. Saya tahu itu pasti Kartika. Cuma dia yang mengetuk pintu dengan cara seperti itu. Saya buka pintu dan benar saja, di depan pintu berdiri Kartika dengan wajah memerah. Di belakangnya ada Rafa dan Aurel yang memegang tangan ibunya. Anak-anak itu kelihatan bingung. "Assalamualaikum Tika," sapa saya pelan. "Waalaikumsalam," jawabnya ketus. "Pak, saya perlu bicara." Saya mundur selangkah, memberi jalan dia masuk. "Masuk dulu. Rafa, Aurel, ayo masuk. Kakek ada permen di kulkas." Rafa dan Aurel masuk dengan riang. Langsung lari ke dapur mencari permen yang saya janjikan. Tapi Kartika tetap berdiri di ruang tamu dengan tangan dilipat di dada. Saya tahu ini akan jadi pembicaraan yang berat. "Duduk dulu Tika, Bapak buatin teh manis." "Tidak usah Pak, saya tidak akan lama." Suaranya dingin. Saya tetap duduk di sofa, menatap anak saya. "Ada apa Tika? Ada masalah?" Kartika menghela nafas panjang. Matanya berkaca-kaca. Entah karena sedih atau kesal, saya tidak tahu. "Pak, sudah berapa kali saya minta tolong sama Bapak." "Soal apa Tika?" "Soal jagain Rafa sama Aurel." "Pak, Bapak kan sudah 55 tahun. Sudah waktunya Bapak pensiun dan bantu saya jagain cucu. Suami saya kerja dari pagi sampai sore. Saya juga harus ngurus rumah, masak, nyuci, setrika, semuanya. Kok Bapak masih keras kepala mau kerja terus?" Saya diam. Sudah berkali-kali Kartika mengangkat topik ini. Dan setiap kali, saya selalu memberikan jawaban yang sama. "Tika, Bapak masih kuat kerja. Bapak belum mau pensiun. Lagi pula, di kantor Bapak bisa kerja sampai 60 tahun. Masih ada 5 tahun lagi." "5 tahun? Bapak mau bikin saya gila?" Kartika meninggikan suaranya. Saya lihat Rafa dan Aurel mengintip dari dapur. Wajah mereka ketakutan. Saya tidak suka anak-anak melihat pertengkaran seperti ini. "Tika, pelankan suaranya. Anak-anak takut. Biarkan mereka dengar. Biar mereka tahu kakeknya yang egois ini." Kartika menunjuk saya dengan telunjuknya. "Pak, saya capek. Capek banget. Saya butuh bantuan Bapak." Tetangga sebelah rumah Pak Budi. Dia udah pensiun umur 50 tahun. Sekarang dia asik jagain cucu setiap hari. Anaknya tenang kerja karena tahu anak-anaknya dijaga sama bapaknya. Kok Bapak nggak bisa kayak dia? Saya menundukkan kepala. Tidak bisa menjawab. Bukan karena tidak ada jawaban, tapi karena saya tidak bisa bilang alasan sebenarnya. Belum waktunya. Pak Budi itu kebetulan dia punya uang pensiun yang cukup Tika. Bapak belum. Bapak masih butuh kerja. "Butuh kerja buat apa?" "Bapak tinggal sendiri. Rumah udah lunas. Motor udah tua nggak perlu dicicil. Buat apa Bapak kerja keras-keras?" Kartika semakin emosi. Air matanya mulai jatuh. "Bapak punya tanggungan lain Tika." "Tanggungan apa?" "Ibu udah meninggal. Saya udah berkeluarga. Nggak ada tanggungan lain. Kecuali..." Kartika terdiam sebentar. "Kecuali Bapak punya keluarga lain yang saya nggak tahu." Saya mengangkat kepala, menatap mata Kartika yang penuh amarah dan kecurigaan. "Astagfirullah Tika, jangan bicara sembarangan. Bapak tidak punya keluarga lain. Bapak hanya punya kamu." "Kalau gitu kenapa? Kenapa Bapak nggak mau bantu saya? Apa saya bukan anak Bapak?" "Tika," saya mencoba meraih tangannya, tapi dia menepis. "Bapak egois. Bapak nggak peduli sama cucu. Bapak nggak peduli sama saya." Kartika menangis terisak-isak sekarang. Kalau ibu masih hidup, pasti ibu malu punya suami kayak Bapak. Nggak ada hatinya. Kalimat itu menikam jantung saya. Menyebut nama almarhum istri saya dengan cara seperti itu. Tapi saya tetap diam. Saya tidak marah. Saya mengerti dia sedang frustasi. Saya mengerti dia butuh bantuan. Tapi
Saya tidak bisa. Belum bisa. Tika, maafkan Bapak, tapi Bapak belum bisa pensiun sekarang. Kartika mengusap air matanya dengan kasar. Terserah Bapak, mulai sekarang jangan harap saya datang lagi ke rumah ini. Jangan harap Rafa sama Aurel kenal sama kakeknya. Bapak mau hidup sendiri, ya sudah hidup sendiri sana. Dia memanggil anak-anaknya. Rafa, Aurel, ayo kita pulang. Dua anak kecil itu keluar dari dapur dengan wajah sedih. Rafa yang sudah agak besar mungkin sedikit mengerti apa yang terjadi. Dia menatap saya dengan pandangan bingung sebelum ditarik oleh ibunya keluar dari rumah. Pintu dibanting keras. Bunyi banting pintu itu seperti menikam dada saya. Saya duduk sendirian di sofa dalam kegelapan ruang tamu yang hanya diterangi lampu kuning redup. Saya dengar suara motor Kartika dinyalakan, lalu suara motor yang menjauh. Hening. Saya duduk lama di sana. Mungkin sejam, mungkin lebih. Saya tidak tahu. Yang saya rasakan hanya perih di dada. Sakit yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Anak sendiri bilang, saya egois. Bilang, saya tidak peduli. Padahal, kalau dia tahu kenapa saya harus terus bekerja. Tapi saya tidak bisa bilang. Janji saya pada Bu Dewi. Janji yang harus saya tepati sampai selesai. Saya berjanji pada istri saya di ranjang RS sebelum dia meninggal. Pak, teruskan mimpi kita. Jangan berhenti di tengah jalan. Janji ya Pak. Itu kata-kata terakhir Bu Dewi yang masih terngiang di telinga saya. Saya bangkit dari sofa, berjalan ke kamar. Di meja nakas samping tempat tidur, ada foto Bu Dewi dalam bingkai kayu sederhana. Foto waktu dia masih sehat, tersenyum manis dengan jilbab biru kesayangannya. Saya angkat foto itu, memeluknya. Maafkan saya Bu, Tika marah sama Bapak. Dia bilang, Bapak egois, tapi Bapak harus teruskan janji kita kan Bu? Bapak harus selesaikan ini. Insya Allah, nanti dia akan mengerti. Malam itu saya tidak bisa tidur. Saya sholat Isya, lalu sholat tahajud tengah malam. Saya berdoa panjang, memohon pada Allah kekuatan untuk menghadapi semua ini. Memohon pengertian untuk Kartika. Memohon kelancaran untuk menyelesaikan tanggungan yang harus saya selesaikan. Hari-hari berikutnya terasa lebih berat. Kartika benar-benar tidak datang lagi. Telepon saya tidak diangkat. SMS saya tidak dibalas. WhatsApp saya di-read tapi tidak ada respon. Saya mencoba datang ke apartemennya, tapi pintu tidak dibukakan. Dari dalam terdengar suara Kartika. Saya tidak mau ketemu Bapak. Pulang saja, sana. Hati saya hancur. Tapi saya tetap harus kuat. Saya tetap harus bekerja. Setiap hari saya bangun subuh, sholat subuh, sarapan seadanya. Biasanya cuma roti atau nasi sisa semalam yang dipanaskan. Lalu berangkat ke kantor naik motor. Sampai kantor jam 7:30, pulang jam 5 sore. Kalau ada lembur, bisa sampai jam 7 atau 8 malam. Gaji saya 8 juta sebulan. Tapi setiap bulan, 5 juta rupiah langsung saya transfer ke rekening yayasan. Tinggal 3 juta untuk kebutuhan hidup saya sebulan. Listrik, air, bensin motor, makan sehari-hari, pulsa, pas-pasan. Kadang-kadang kurang. Tapi saya tidak peduli. Yang penting tanggungan saya selesai. Tetangga mulai berbisik-bisik. Saya dengar Bu RT cerita ke Bu RT sebelah. Pak Hendra kok pelit ya? Masa anaknya minta tolong jagain cucu aja tidak mau? Padahal dia udah tua, harusnya pensiun dan bantu anak. Saya dengar Bu Tini dari rumah seberang bilang ke Bu Marni. Mungkin dia hemat-hemat buat nikah lagi, kan istrinya udah meninggal. Saya dengar Pak Bambang dari ujung gang bilang ke teman-temannya waktu ngopi di warung. Pak Hendra aneh, udah 55 tahun masih kerja keras, padahal anaknya butuh bantuan. Egois banget sih. Semua bisikan itu sampai ke telinga saya. Tapi saya diam saja. Saya tidak marah. Saya tidak membela diri. Karena kalau saya membela diri, saya harus cerita. Dan saya belum mau cerita. Belum waktunya. Di kantor, rekan-rekan kerja juga mulai bertanya-tanya. Pak Joko, teman satu ruangan yang seumuran dengan saya, suatu hari bertanya, Hendra, kamu kenapa kok kelihatan makin kurus? Sakit apa? Saya cuma tersenyum. Tidak Pak, cuma capek aja. Kamu kok masih kerja keras begitu? Umur kita udah 50-an. Harusnya santai-santai.
Anak-anak udah besar, kamu harusnya nikmatin hidup, jalan-jalan, jagain cucu. Saya masih ada tanggungan, Pak. Tanggungan apa? Anak udah berkeluarga kan? Saya tidak menjawab. Pak Joko menggelengkan kepala, lalu kembali ke pekerjaannya. Dia mungkin berpikir, saya orang aneh. Suatu hari, ada arisan di komplek. Arisan ibu-ibu RT. Bu Dewi dulu selalu ikut arisan ini. Setelah dia meninggal, saya tidak pernah ikut lagi. Tapi, hari itu, saya kebetulan lewat depan rumah Bu RT yang sedang jadi tempat arisan. Saya dengar nama saya disebut-sebut. Pak Hendra itu gimana sih? Anaknya sampai nangis-nangis minta tolong jagain cucu, tapi dia nggak mau. Iya, kasihan si Kartika. Katanya dia capek banget ngurus 2 anak sendirian. Laki-laki memang egois, cuma mikirin diri sendiri. Saya berhenti sebentar di depan pagar rumah Bu RT. Ingin sekali saya masuk dan bilang, "Ibu-ibu, saya tidak egois. Saya punya alasan kenapa saya harus terus bekerja." Tapi saya tidak melakukannya. Saya jalan terus kembali ke rumah saya yang sepi. Malam itu, saya sholat tahajud lagi. Saya menangis di sujud saya. Ya Allah, beratkan ujian ini. Saya dituduh egois. Saya dituduh tidak peduli keluarga. Padahal ya Allah, Engkau tahu kenapa saya melakukan ini. Engkau tahu janji saya pada istri saya. Kuatkan saya ya Allah. Jangan biarkan saya patah di tengah jalan. 1 bulan berlalu. Tidak ada kabar dari Kartika. Saya coba telepon, tidak diangkat. Saya coba kirim paket kue untuk Rafa dan Aurel lewat ojek online. Tapi paketnya dikembalikan dengan catatan penerima menolak. Hati saya semakin perih. Tapi saya tetap harus tegar. Saya tetap harus menyelesaikan tanggungan saya. Setiap bulan tanggal 25, saya transfer 5 juta rupiah ke rekening yayasan. Yayasan Cahaya Harapan. Yayasan yang menampung dan membiayai pendidikan anak-anak yatim piatu di Tangerang. Saya sudah melakukan ini selama 15 tahun. Sejak Kartika lulus SMA dan diterima kuliah dengan beasiswa penuh. Waktu itu, saya dan Bu Dewi merasa sangat bersyukur. Kartika dapat beasiswa penuh di Gunadarma. Kami tidak perlu bayar uang kuliah. Tabungan yang kami kumpulkan untuk biaya kuliah Kartika jadi tidak terpakai. Lalu suatu hari, Bu Dewi bilang pada saya, "Pak, kita rezeki. Kartika dapat beasiswa. Tabungan kita ada 50 juta. Gimana kalau kita pakai uang ini untuk bantu anak-anak yatim? Kita biayai pendidikan mereka?" Awalnya saya ragu. 50 juta itu uang banyak untuk kami. Tapi Bu Dewi sangat bersemangat. Dia datang ke Yayasan Cahaya Harapan, ketemu dengan Pak Ustadz Ibrahim yang mengelola yayasan itu. Lalu, Bu Dewi pulang dengan mata berbinar. "Pak, di yayasan itu ada 20 anak yatim piatu. Mereka tinggal di asrama sederhana. Sekolah mereka ditanggung yayasan, tapi yayasan kekurangan dana. Gimana kalau kita bantu biayai 10 anak sampai mereka lulus SMA? Nanti kalau bisa, kita lanjutkan sampai kuliah." Saya setuju. Kami mulai dengan 10 anak. Setiap anak butuh biaya sekitar 500.000 sebulan untuk uang sekolah, buku, seragam, dan kebutuhan sehari-hari. Jadi kami transfer 5 juta sebulan ke yayasan. Setelah beberapa tahun, anak-anak itu lulus SMA. Ada yang diterima di universitas negeri. Ada yang masuk politeknik. Kami terus membiayai mereka. Tabungan 50 juta itu habis dalam beberapa tahun pertama. Lalu kami mulai membiayai dari gaji saya. Bu Dewi juga menjahit lebih rajin untuk menambah penghasilan. Anak-anak di yayasan itu sangat menghargai kami. Mereka memanggil saya Bapak Hendra dan Bu Dewi, Ibu Dewi. Setiap bulan kami datang ke yayasan. Anak-anak itu menyambut kami dengan senyuman lebar. Mereka cerita tentang sekolah mereka, tentang cita-cita mereka, tentang harapan mereka. "Bapak, saya pengen jadi dokter," kata Aisyah, salah satu anak perempuan yang pintar sekali. "Insya Allah, kamu bisa Aisyah. Belajar yang rajin," jawab saya sambil mengusap kepalanya. "Ibu, saya pengen jadi guru, supaya bisa mengajar anak-anak seperti saya," kata Farhan, anak laki-laki yang pendiam tapi tekun. "Alhamdulillah Farhan, semoga terkabul ya nak.
jawab Bu Dewi dengan mata berkaca-kaca. Kami bahagia melihat anak-anak itu tumbuh dan berkembang. Kami merasa ini adalah amal jariah terbaik yang bisa kami lakukan. Bu Dewi selalu bilang, "Pak, ini rezeki dari Allah. Kita harus bersyukur dengan berbagi." Tapi kemudian Bu Dewi sakit. Kanker payudara stadium 4. Biaya pengobatannya mahal sekali. Ratusan juta untuk kemoterapi, radiasi, obat-obatan. Tabungan kami habis. Saya jual motor lama, ganti motor yang lebih murah. Saya jual perhiasan Bu Dewi. Saya pinjam uang dari bank. Tapi semua tidak cukup. Pak Ustadz Ibrahim tahu kondisi kami. Dia datang ke RS membawa amplop berisi uang. "Pak Hendra, ini dari kami, untuk membantu biaya pengobatan Ibu Dewi." Saya menolak. "Tidak Pak Ustadz, saya tidak bisa terima. Uang itu untuk anak-anak yatim." "Pak Hendra, Bapak dan Ibu Dewi sudah seperti orang tua bagi anak-anak kami. Ini kewajiban kami membantu Bapak." Tapi saya tetap menolak. Akhirnya Pak Ustadz pulang dengan membawa uang itu. Tapi dia menitipkan pesan, "Pak Hendra, kalau Bapak butuh bantuan, jangan ragu untuk bilang." Kami semua mendoakan Ibu Dewi sembuh. Bu Dewi bertahan 3 tahun. 3 tahun yang sangat berat. Tapi dia tetap tegar. Bahkan di ranjang RS, dia masih sempat bertanya, "Pak, anak-anak di yayasan gimana? Apa mereka masih sekolah dengan baik?" "Baik, Bu. Mereka semua baik. Mereka kirim doa untuk Ibu." Bu Dewi tersenyum lemah. "Alhamdulillah. Pak, janji ya, setelah Ibu nggak ada, Bapak harus teruskan program ini. Jangan berhenti di tengah jalan. 20 anak itu harus lulus kuliah semua. Janji ya, Pak." "Janji, Bu. Bapak janji." Itu janji terakhir saya pada istri saya, dan saya harus menepatinya. Setelah Bu Dewi meninggal, saya tetap transfer 5 juta sebulan ke yayasan. Dari gaji 8 juta, 5 juta untuk yayasan, 3 juta untuk hidup saya. Pas-pasan, kadang kurang. Tapi saya tidak peduli. Yang penting janji pada Bu Dewi harus saya tepati. Sekarang sudah 15 tahun sejak kami mulai program ini. Anak-anak yang kami biayai dari awal sudah besar semua. Ada yang sudah jadi dokter, ada yang jadi guru, ada yang jadi insinyur, ada yang jadi pengusaha. Mereka semua sudah mandiri, sudah kerja, sudah bisa menghidupi diri sendiri. Tapi masih ada 5 anak yang masih kuliah. Tinggal 1 tahun lagi mereka lulus. 1 tahun lagi saya bisa menyelesaikan janji saya pada Bu Dewi. 1 tahun lagi saya bisa pensiun dan bantu Kartika jagain cucu. Tapi Kartika tidak tahu ini semua. Dia tidak tahu kenapa bapaknya harus terus bekerja. Dia tidak tahu ada 20 anak yatim yang hidupnya berubah karena bantuan kami. Dia tidak tahu ada janji yang harus saya tepati pada ibunya. Dan saya tidak bisa bilang. Karena Bu Dewi bilang, "Pak, ini harus rahasia. Jangan sampai Tika tahu. Nanti dia merasa kita lebih sayang anak orang daripada anak sendiri. Biar ini jadi rahasia kita berdua sama Allah." Jadi saya diam. Saya terima semua tuduhan egois. Saya terima semua bisikan tetangga. Saya terima semua amarah Kartika. Karena saya tahu, suatu saat nanti dia akan mengerti. Suatu saat nanti dia akan tahu pengorbanan bapaknya, pengorbanan ibunya. 2 tahun berlalu. Hubungan saya dengan Kartika tidak membaik. Bahkan makin buruk. Dia benar-benar tidak pernah datang lagi. Tidak pernah telepon. Tidak pernah SMS. Seperti saya sudah tidak ada dalam hidupnya. Saya coba datang ke apartemennya beberapa kali. Tapi selalu ditolak. "Pak, pulang saja. Saya nggak mau ketemu Bapak." Itu jawaban yang selalu saya dapat setiap kali saya mengetuk pintu apartemennya. Saya coba kirim uang lewat transfer. Ditolak. Dikembalikan lagi ke rekening saya. Saya coba kirim barang lewat ojek online. Ditolak juga. Kartika benar-benar menutup semua pintu komunikasi. Hati saya hancur. Tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya hanya bisa berdoa. Saya hanya bisa berharap suatu saat dia akan mengerti. Di kantor, kesehatan saya mulai menurun. Saya sering batuk-batuk. Badan semakin kurus. Teman-teman kantor khawatir. "Hendra, kamu harus periksa ke dokter. Batuk kamu kok nggak sembuh-sembuh?" kata Pak Joko. "Tidak apa-apa, Pak.
Cuma batuk biasa. Jangan dianggap remeh. Umur kita udah 50-an. Harus jaga kesehatan. Tapi saya tidak punya waktu untuk ke dokter. Saya tidak punya uang untuk berobat. Gaji saya sudah habis untuk transfer ke yayasan dan untuk hidup sehari-hari. Saya cuma beli obat batuk di warung. Minum, sembuh sebentar, lalu batuk lagi. Suatu hari, saya tiba-tiba pingsan di kantor. Pak Joko dan teman-teman lain panik. Mereka bawa saya ke klinik terdekat. Dokter bilang saya kecapekan dan kurang gizi. Dokter menyarankan saya istirahat dan makan makanan bergizi. Tapi bagaimana saya bisa istirahat? Masih ada 1 tahun lagi sampai 5 anak terakhir di yayasan lulus kuliah. Saya harus bertahan 1 tahun lagi. Setelah itu, baru saya bisa istirahat. Setelah itu, baru saya bisa pensiun. Pak Joko menelepon Kartika. Entah bagaimana dia dapat nomornya. Mungkin dari data darurat karyawan di kantor. Saya dengar Pak Joko bicara. "Halo Mbak Kartika, ini Pak Joko, teman kerja Bapak Hendra. Bapak barusan pingsan di kantor, sekarang ada di klinik. Bisa Mbak datang?" Saya tidak tahu apa jawaban Kartika. Tapi Pak Joko menutup telepon dengan wajah kecewa. "Hendra, anakmu bilang dia sedang sibuk, tidak bisa datang." Hati saya hancur mendengar itu. Anak sendiri tidak mau datang ketika bapaknya pingsan. Tapi saya tidak menyalahkan dia. Ini semua salah saya. Saya yang membuat dia marah. Saya yang membuat dia kecewa. Saya keluar dari klinik sore itu dengan langkah goyah. Pak Joko mengantarkan saya pulang naik motornya. Dia menemani saya sampai masuk rumah. "Hendra, kamu harus istirahat. Besok jangan masuk kerja dulu." "Tidak bisa, Pak. Saya harus masuk. Masih banyak kerjaan." "Kerjaan bisa ditunda. Kesehatan tidak bisa ditunda." "Saya tidak apa-apa, Pak. Terima kasih sudah mengantarkan." Pak Joko menggelengkan kepala, lalu pulang. Saya duduk di sofa, sendirian di rumah yang gelap. Saya lihat foto Bu Dewi di meja. "Bu, Bapak capek, tapi Bapak harus kuat. Masih 1 tahun lagi, Bu. Insya Allah Bapak bisa." 3 tahun berlalu sejak pertengkaran besar itu. Sekarang saya umur 58 tahun. Kesehatan saya makin menurun. Batuk saya makin parah. Badan saya makin kurus. Tapi saya tetap bekerja. Karena sekarang tinggal beberapa bulan lagi. 5 anak terakhir di yayasan akan lulus kuliah. Setelah itu, saya sudah menyelesaikan janji saya pada Bu Dewi. Suatu pagi, di bulan Mei, saya bangun dengan badan yang sangat lemah. Saya coba bangun dari tempat tidur, tapi kepala saya pusing sekali. Pandangan saya gelap. Saya jatuh di lantai kamar. Tetangga sebelah, Bu Sari, kebetulan lewat depan rumah saya dan melihat pintu kamar saya terbuka. Saya lupa menutupnya semalam. Dia lihat saya tergeletak di lantai. Dia teriak minta tolong. Pak RT dan beberapa tetangga datang. Mereka bawa saya ke RS terdekat. Saya sadar di ruang IGD. Dokter bilang, saya kecapekan akut dan ada infeksi di paru-paru. Saya harus dirawat inap beberapa hari. Perawat menanyakan kontak keluarga. Saya kasih nomor Kartika. Perawat mencoba menelepon Kartika. Saya tidak tahu percakapan mereka. Yang saya tahu, beberapa jam kemudian, Kartika belum juga datang. Malam itu saya sendirian di kamar RS. Tidak ada yang menemani. Tidak ada keluarga. Saya menangis malam itu. Menangis dalam hati. Ya Allah, ujian ini berat sekali. Anak sendiri tidak mau datang ketika bapaknya sakit. Tapi saya tidak menyalahkan dia, ya Allah. Ini semua karena kesalahan saya yang tidak bisa menjelaskan. Maafkan saya, ya Allah. Keesokan harinya, Pak Ustadz Ibrahim datang menjenguk. Entah bagaimana dia tahu saya dirawat di RS. Mungkin Bu Sari yang memberitahu yayasan. "Pak Hendra, kenapa tidak bilang kalau Bapak sakit?" Pak Ustadz duduk di samping ranjang saya. Wajahnya penuh kekhawatiran. "Saya tidak apa-apa, Pak Ustadz. Cuma capek saja." "Bapak harus jaga kesehatan. Anak-anak di yayasan semua khawatir. Mereka kirim doa untuk Bapak." Saya tersenyum lemah. "Alhamdulillah. Bagaimana kabar mereka? 5 anak yang masih kuliah gimana?"
Mereka baik-baik saja. Tinggal 2 bulan lagi mereka wisuda semua. 2 bulan lagi. Hanya 2 bulan lagi, saya bisa menyelesaikan janji saya pada Bu Dewi. Saya harus bertahan 2 bulan lagi. Pak Hendra, saya harus bilang sesuatu. Pak Ustadz terlihat ragu-ragu. Apa, Pak Ustadz? Anak Bapak, Mbak Kartika. Dia tidak tahu tentang program bantuan Bapak ke yayasan, kan? Saya mengangguk lemah. Mungkin sudah waktunya Bapak memberitahu dia. Saya tidak tega melihat Bapak seperti ini. Bapak sakit, tapi anak Bapak tidak datang menjenguk. Pasti dia tidak tahu alasan sebenarnya kenapa Bapak harus terus bekerja. Bu Dewi minta ini dirahasiakan Pak Ustadz sampai semuanya selesai. Tapi Bu Dewi sudah meninggal dan Bapak sekarang sakit. Mbak Kartika harus tahu. Saya terdiam. Mungkin Pak Ustadz benar. Mungkin sudah waktunya Kartika tahu. Tapi entah kenapa saya merasa belum tepat. Belum, Pak Ustadz, 2 bulan lagi. Setelah semua anak lulus, baru saya akan bilang. Pak Ustadz menghela nafas panjang. Baiklah, kalau itu keputusan Bapak. Tapi tolong jaga kesehatan. Anak-anak di yayasan masih butuh Bapak. Setelah Pak Ustadz pulang, saya sendirian lagi di kamar RS. Saya menatap langit-langit kamar yang putih bersih. Saya berpikir tentang Kartika, tentang Rafa dan Aurel yang sudah 3 tahun tidak saya lihat, tentang cucu-cucu saya yang pasti sudah besar sekarang. Rafa sekarang pasti sudah kelas 2 SD, Aurel pasti sudah TK. Mereka masih ingat kakek mereka atau tidak ya? Atau mereka sudah lupa? Atau Kartika sudah bilang ke mereka bahwa kakek mereka adalah orang egois yang tidak peduli keluarga? Saya menangis lagi malam itu. Menangis dalam kegelapan kamar RS. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang mendengar. Hanya Allah yang tahu betapa perihnya hati saya. 3 hari kemudian saya diperbolehkan pulang dari RS. Bu Sari yang menjemput saya. Dia antar saya sampai rumah, bahkan dia buatkan saya bubur dan teh manis. Pak Hendra, kalau butuh apa-apa bilang ya. Jangan sungkan. Terima kasih Bu Sari. Ibu sudah baik sekali. Pak Hendra itu orang baik. Tetangga juga harus saling bantu. Setelah Bu Sari pulang, saya duduk di sofa. Saya lihat sekeliling rumah saya. Rumah yang sepi. Rumah yang tidak pernah dikunjungi anak dan cucu. Rumah yang hanya dihuni oleh orang tua sendirian yang terus bekerja keras mengejar janji pada istrinya yang sudah meninggal. Saya buka laci meja di samping sofa. Di sana ada amplop coklat tebal. Amplop yang berisi semua bukti transfer saya ke yayasan selama 15 tahun. Berisi foto-foto saya dengan anak-anak yatim di yayasan. Berisi surat-surat dari yayasan yang berterima kasih atas bantuan saya. Berisi surat dari Bu Dewi yang ditulis sebelum dia meninggal. Saya buka surat itu. Tulisan tangan Bu Dewi yang rapi. Saya sudah hafal isi surat ini karena sudah membacanya ratusan kali, tapi saya tetap membacanya lagi. Untuk Tika sayang, anakku tersayang, kalau kamu membaca surat ini, berarti ibu sudah tidak ada. Dan mungkin bapakmu juga sudah tidak ada, atau sedang sakit keras. Tika, ibu minta maaf, kalau bapakmu kelihatan egois di matamu. Tapi bapakmu bukan orang egois, nak. Bapakmu adalah orang terbaik yang ibu kenal. Sejak 15 tahun lalu, bapak dan ibu membiayai pendidikan 20 anak yatim piatu di Yayasan Cahaya Harapan. Awalnya dari tabungan kuliah yang kamu tidak pakai karena dapat beasiswa. Lalu dilanjutkan dari gaji bapak setiap bulan. Bapak bekerja keras bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk anak-anak yang tidak punya siapa-siapa. Untuk anak-anak yang kalau tidak dibantu, mungkin tidak bisa sekolah, tidak bisa punya masa depan. Bapak dan ibu berjanji akan membiayai mereka sampai lulus kuliah. Dan bapak harus menepati janji itu. Bahkan setelah ibu meninggal. Tika, ibu tahu kamu mungkin marah pada bapak. Kamu mungkin merasa bapak tidak peduli padamu dan cucu-cucunya. Tapi percayalah nak, bapakmu sangat mencintaimu. Bapakmu sangat sayang pada Rafa dan Aurel. Hanya saja, bapak punya tanggungan yang harus diselesaikan dulu. Janji yang harus ditepati. Setelah itu, bapak akan pensiun dan membantu kamu sebisa mungkin. Maafkan bapakmu Tika, dan maafkan ibu yang tidak sempat memberitahumu semua ini sebelum ibu pergi.
Ibu mencintaimu. Bapak mencintaimu, Ibu Dewi. Saya lipat kembali surat itu dengan hati-hati. Saya masukkan ke dalam amplop. Amplop ini akan saya berikan pada Kartika nanti. Setelah semua selesai. Setelah janji saya pada Bu Dewi terpenuhi. 2 bulan kemudian, bulan Juli 2024, 5 anak terakhir di Yayasan Wisuda. Mereka lulus semua dengan predikat baik. Aisyah lulus jadi dokter dari Universitas Indonesia. Farhan lulus jadi guru dari UHAMKA. 3 anak lainnya juga lulus dari universitas masing-masing. Saya datang ke acara wisuda mereka. Pak Ustadz Ibrahim menemani saya. Saya melihat anak-anak itu naik ke panggung dengan toga dan topi wisuda. Saya melihat mereka menerima ijazah. Saya melihat mereka tersenyum bahagia. Air mata saya jatuh. Tapi air mata bahagia. Bu, kita berhasil. Janji kita sudah selesai. 20 anak yatim sudah lulus kuliah semua. Mereka sekarang punya masa depan. Alhamdulillah, Bu. Setelah acara wisuda, anak-anak itu memeluk saya. Mereka menangis. Terima kasih, Pak Hendra. Tanpa Bapak dan Ibu Dewi, kami tidak akan bisa sampai di sini. Saya memeluk mereka satu persatu. Kalian harus sukses ya. Kalian harus membahagiakan almarhum Ibu Dewi. Insya Allah, Pak. Kami tidak akan mengecewakan Bapak dan Ibu Dewi. Malam itu saya pulang ke rumah dengan hati lega. Akhirnya, setelah 15 tahun, janji saya pada Bu Dewi sudah selesai. Sekarang saya bisa istirahat. Sekarang saya bisa pensiun. Besoknya, saya mengajukan pensiun dini ke kantor. Saya sudah 58 tahun, berhak untuk pensiun dini. Pak Joko terkejut. Hendra, kamu mau pensiun? Kenapa tiba-tiba? Tanggungan saya sudah selesai, Pak. Sekarang saya mau istirahat. Alhamdulillah kalau begitu. Semoga bahagia di masa pensiun. 1 bulan kemudian, saya resmi pensiun. Dapat uang pensiun sekitar 150 juta. Tidak besar, tapi cukup untuk hidup sisa umur saya. Sekarang saya mau menemui Kartika. Sekarang saya mau bilang semuanya. Sekarang saya mau minta maaf dan menjelaskan kenapa selama ini saya tidak bisa membantu dia. Tapi sebelum saya sempat ke apartemen Kartika, saya sakit lagi. Batuk saya makin parah. Saya batuk darah. Bu Sari yang melihat langsung membawa saya ke RS. Dokter bilang, saya ada infeksi paru-paru yang parah. Saya harus dirawat inap. Mungkin beberapa minggu. Perawat menelepon Kartika lagi. Kali ini, setelah 3 tahun, Kartika datang. Kartika datang sore itu. Saya sedang berbaring lemah di ranjang RS ketika pintu kamar terbuka. Saya lihat dia berdiri di ambang pintu dengan wajah datar. Tidak ada senyum, tidak ada kehangatan, hanya tatapan kosong. Assalamualaikum, Pak. Sapanya pelan. Waalaikumsalam, Tika. Suara saya serak. Tenggorokan saya sakit sekali. Kartika masuk, duduk di kursi samping ranjang saya. Jaraknya jauh. Seperti ada tembok tak terlihat di antara kami. 3 tahun tidak bertemu membuat kami seperti orang asing. RS bilang, Bapak sakit parah. Infeksi paru-paru, kata Kartika sambil menatap lantai. Iya, tapi Bapak akan baik-baik saja. Hening, tidak ada yang bicara. Suasana canggung sekali. Saya ingin meraih tangannya, tapi saya tidak berani. Takut ditolak lagi. Rafa sama Aurel gimana? Mereka baik-baik saja? Tanya saya akhirnya. Baik, Rafa sekarang kelas 2 SD. Aurel udah TKB. Alhamdulillah, Bapak kangen sama mereka. Kartika tidak menjawab. Dia hanya mengangguk pelan. Matanya masih menatap lantai. Tidak mau menatap saya. Tika, ada sesuatu yang harus Bapak bilang, kata saya pelan. Apa, Pak? Di rumah, di laci lemari kamar Bapak, ada amplop coklat. Amplop itu untuk kamu. Bawa pulang dan buka. Kartika mengangkat kepalanya, menatap saya dengan bingung. Amplop apa? Kamu akan tahu nanti. Bapak lelah sekali, Tika. Bapak mau istirahat dulu. Saya memejamkan mata. Bukan karena saya benar-benar lelah, tapi karena saya tidak kuat melihat tatapan dingin anak saya. Saya tidak kuat melihat bagaimana hubungan kami yang dulu hangat sekarang berubah jadi sedingin ini. Kartika diam beberapa menit. Lalu saya dengar suara kursi bergeser.
Dia berdiri. Kalau Bapak butuh apa-apa, telepon saya. Saya pulang dulu. Terima kasih sudah datang, Tika. Tidak ada jawaban. Saya dengar langkah kakinya menjauh, lalu pintu ditutup pelan. Saya buka mata. Saya sendirian lagi. Air mata mengalir pelan di pipi saya. Ya Allah, apakah ini caramu menguji hamba-Mu? 3 tahun tidak bertemu anak, sekarang ketemu, tapi seperti bertemu orang asing. Malam itu saya tidak bisa tidur. Saya terus berpikir tentang Kartika. Apakah dia akan pergi ke rumah saya? Apakah dia akan mengambil amplop itu? Apakah dia akan membaca surat dari ibunya? Apakah dia akan mengerti? Keesokan paginya, sekitar jam 10, pintu kamar saya dibuka tiba-tiba. Kartika masuk dengan wajah basah oleh air mata. Di tangannya ada amplop coklat yang saya maksud. Dia berlari ke ranjang saya, berlutut di samping tempat tidur, dan memeluk kaki saya sambil menangis keras. Pak, maafkan saya, Pak. Maafkan saya. Tangisnya pecah. Seluruh tubuhnya bergetar. Saya duduk dengan susah payah, mengusap kepala anak saya. Sudah, Tika, jangan menangis. Saya tidak tahu, Pak. Saya tidak tahu Bapak dan Ibu selama ini membiayai anak-anak yatim. Saya tidak tahu Bapak bekerja keras untuk mereka. Saya pikir Bapak egois. Saya pikir Bapak tidak peduli sama saya dan anak-anak. Kartika tidak bisa berhenti menangis. Bapak tidak menyalahkan kamu, Tika. Bapak yang salah karena tidak bilang dari awal. Kenapa Bapak tidak bilang? Kenapa Bapak biarkan saya marah-marah sama Bapak? Kenapa Bapak biarkan saya bilang kata-kata yang menyakitkan? Kartika mengangkat wajahnya yang basah, menatap saya dengan mata merah. Karena itu janji Bapak pada Ibu. Ibu minta dirahasiakan sampai semuanya selesai. Ibu tidak mau kamu merasa kami lebih sayang anak orang daripada kamu. Tapi saya menyakiti Bapak. Saya bilang Bapak egois. Saya bilang Bapak tidak ada hatinya. Bahkan saya bilang, Ibu pasti malu punya suami seperti Bapak. Kartika menangis makin keras. Saya jahat, Pak. Saya anak durhaka. Saya peluk kepala Kartika, membiarkan dia menangis di pangkuan saya. Tidak, Tika. Kamu bukan anak durhaka. Kamu cuma tidak tahu. Dan sekarang kamu sudah tahu. Sudah cukup. Kami berdua menangis. Tangis yang sudah ditahan selama 3 tahun. Tangis penyesalan. Tangis kehilangan. Tangis kerinduan. Setelah beberapa saat, Kartika mulai tenang. Dia duduk di kursi, mengusap wajahnya. Pak, saya baca semua. Slip transfer, foto-foto, surat dari yayasan, dan surat dari ibu. Saya baca semuanya. Alhamdulillah. 20 anak yatim, Pak. 20 anak yang Bapak dan Ibu biayai selama 15 tahun. Dan sekarang mereka semua sudah lulus kuliah. Jadi dokter, guru, insinyur. Subhanallah. Kartika menggelengkan kepalanya, masih tidak percaya. Iya, Tika, mereka semua sudah lulus bulan lalu, makanya Bapak bisa pensiun sekarang. Tanggungan Bapak sudah selesai. Kartika terdiam, lalu dia menangis lagi. Maafkan saya, Pak. Selama ini saya tidak pernah datang. Ketika Bapak sakit, saya tidak mau menjenguk. Ketika Bapak kirim uang, saya tolak. Ketika Bapak kirim barang untuk anak-anak, saya kembalikan. Saya jahat sekali, Pak. Sudah, Tika. Yang penting sekarang kita sudah baikan. Tapi 3 tahun, Pak. 3 tahun saya tidak datang. 3 tahun Rafa dan Aurel tidak kenal kakeknya. 3 tahun Bapak sendirian di rumah. Bagaimana saya bisa memaafkan diri saya sendiri? Dengan cara berbuat baik mulai sekarang. Masa lalu sudah berlalu, Tika. Yang penting sekarang dan masa depan. Kartika menghapus air matanya. Pak, mulai sekarang saya yang akan urus Bapak. Saya yang akan jaga Bapak sampai sembuh. Saya yang akan masak untuk Bapak, antar Bapak kontrol, belikan obat Bapak. Apapun yang Bapak butuh, saya akan ada. Terima kasih, Tika. Tapi kamu juga punya keluarga. Kamu punya Andi, Rafa, Aurel. Andi mengerti, Pak. Tadi pagi saya cerita semuanya sama dia. Dia bilang, saya harus minta maaf sama Bapak dan urus Bapak dengan baik. Dia akan bantu jaga anak-anak. Saya tersenyum lemah. Alhamdulillah kamu punya suami yang baik.
Pak, nanti kalau Bapak sudah sembuh dan keluar dari RS, Bapak pindah aja tinggal di apartemen kami. Kita pindah ke apartemen yang lebih besar. Rafa sama Aurel pasti senang bisa tinggal sama kakek. Tidak usah, Tika. Bapak tidak mau merepotkan. Bapak tidak merepotkan. Justru selama ini Bapak yang sudah berkorban banyak. Sekarang giliran saya yang berbakti sama Bapak. Saya tidak bisa menahan air mata lagi. Mendengar anak saya bicara seperti itu membuat hati saya hangat. Setelah 3 tahun kedinginan, akhirnya ada kehangatan lagi. Hari-hari berikutnya, Kartika datang setiap hari ke RS. Dia bawa makanan yang dia masak sendiri. Sayur bening, pepes ikan, sambal terasi, makanan kesukaan saya. Dia suapi saya dengan sabar. Dia ajak saya ngobrol tentang banyak hal. Tentang Rafa yang pintar matematika. Tentang Aurel yang suka menggambar. Tentang Andi yang dapat promosi di kantor. Suatu hari, Kartika bawa Rafa dan Aurel ke RS. 2 cucu saya yang sudah besar. Rafa sekarang tinggi, kurus, kulitnya sawo matang. Mirip bapaknya dulu waktu kecil. Aurel montok, pipinya cabi, matanya besar. Mirip Kartika waktu kecil. Rafa, Aurel, ini kakek kalian, kata Kartika sambil mendorong anak-anaknya mendekat ke ranjang saya. Rafa maju dengan hati-hati. Assalamualaikum, kek. Waalaikumsalam. Rafa sayang. Saya raih tangannya, genggam erat. Kakek kangen sekali sama Rafa. Rafa juga kangen, kek. Mama bilang kakek orang baik. Kakek bantu banyak anak yatim sekolah sampai jadi dokter dan guru. Saya lihat Kartika yang berdiri di belakang anak-anaknya. Dia tersenyum sambil mengangguk. Iya, kakek memang orang baik, jawab saya pelan. Aurel yang tadinya malu-malu sekarang ikut maju. Kakek, Aurel bawa gambar buat kakek. Dia menyodorkan selembar kertas. Di kertas itu ada gambar orang tua, perempuan, dan 2 anak kecil. Di atasnya tertulis dengan huruf besar, keluarga bahagia. Ini siapa saja, Aurel? Ini kakek, ini mama, ini Rafa, ini Aurel. Kita semua keluarga bahagia. Air mata saya jatuh lagi. Entah sudah berapa kali saya menangis minggu ini, tapi tangis kali ini adalah tangis bahagia. Terima kasih, Aurel sayang. Gambarnya bagus sekali. Kakek akan simpan ini. Rafa dan Aurel duduk di ranjang saya. Cerita tentang sekolah mereka, tentang teman-teman mereka, tentang mainan mereka. Saya dengarkan dengan senang. Suara cucu-cucu saya adalah musik terindah bagi telinga saya. 2 minggu kemudian, saya diperbolehkan pulang dari RS. Kartika menjemput dengan mobil yang dipinjam dari Andi. Dia sudah beres-beres rumah saya. Rumah yang sudah 3 tahun tidak ada yang urus sekarang bersih dan rapi. Kamar mandi mengkilap. Ruang tamu harum. Dapur tertata rapi. Pak, saya sudah isi kulkas dengan makanan. Saya juga sudah masak untuk beberapa hari ke depan. Saya akan datang setiap hari bawa makanan segar. Terima kasih, Tika. Kamu terlalu baik. Ini masih belum cukup untuk menebus kesalahan saya selama 3 tahun, Pak. Sudah, jangan diingat-ingat lagi. Yang penting sekarang. Kartika memeluk saya. Saya sayang Bapak. Bapak juga sayang Tika. Beberapa hari kemudian, Pak Ustadz Ibrahim datang berkunjung ke rumah. Dia bawa beberapa anak dari yayasan. Aisyah yang sekarang sudah jadi dokter, Farhan yang sudah jadi guru, dan beberapa anak lain yang sudah bekerja. Pak Hendra, kami dengar Bapak sakit. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh, kata Pak Ustadz. Alhamdulillah Pak Ustadz, terima kasih sudah datang. Aisyah maju, memegang tangan saya. Pak Hendra, saya sekarang kerja di RS Siloam. Kalau Bapak butuh check up atau berobat, saya akan urus. Gratis, ini sedikit balas budi saya. Tidak perlu Aisyah, kamu sudah membuat Bapak dan almarhum Ibu Dewi bangga dengan menjadi dokter. Tapi ini kewajiban saya, Pak. Tanpa Bapak dan Ibu Dewi, saya tidak akan bisa jadi dokter sekarang. Farhan juga maju. Pak Hendra, saya sekarang mengajar di SD negeri dekat sini. Kalau cucu Bapak butuh les, saya siap membantu. Gratis juga.
Saya tertawa pelan. Kalian ini baik-baik sekali, tapi Bapak sudah sangat bahagia melihat kalian sukses. Itu sudah cukup. Anak-anak dari yayasan memberikan saya amplop berisi uang. Pak Hendra, ini dari kami semua, 20 orang, masing-masing kasih 5 juta, total 100 juta. Untuk Bapak, untuk biaya hidup Bapak. Saya terkejut. Tidak, saya tidak bisa terima ini. Kalian simpan uang ini untuk masa depan kalian. Pak Hendra, ini bukan sedekah, ini hutang budi kami. Selama 15 tahun Bapak membiayai kami. Sekarang giliran kami membantu Bapak, kata Aisyah dengan mata berkaca-kaca. Betul Pak, kami semua sudah kerja. Kami semua punya penghasilan. Dan semua ini berkat Bapak dan almarhum Ibu Dewi, tambah Farhan. Saya tidak bisa menolak lagi. Saya terima amplop itu dengan tangan gemetar. Jazakumullah khairan. Semoga Allah membalas kebaikan kalian semua. Setelah mereka pulang, Kartika yang menyaksikan semuanya dari dapur keluar dengan wajah terharu. Pak, luar biasa. Anak-anak itu sangat mencintai Bapak. Mereka anak-anak yang baik, Tika. Bapak bangga sekali sama mereka. Dan saya malu, Pak. Saya yang anak kandung Bapak malah tidak berbuat apa-apa. Malah menyakiti Bapak. Tika, sudah, jangan dibahas lagi. Minggu berikutnya, Kartika mengadakan acara kecil di rumah saya. Dia undang tetangga-tetangga yang dulu bisik-bisik tentang saya. Bu RT, Bu Tini, Bu Marni, Pak Bambang, dan beberapa tetangga lain. Ibu-ibu, bapak-bapak, terima kasih sudah datang. Saya undang ibu bapak semua karena saya mau minta maaf dan mau jelaskan sesuatu, kata Kartika di depan tamu-tamu yang duduk di ruang tamu. Semua orang terdiam, mendengarkan dengan seksama. Selama ini, bapak saya dianggap egois karena tidak mau pensiun untuk membantu saya mengasuh cucu. Saya sendiri yang paling keras menuduh dia. Saya marah, saya kecewa, bahkan saya tidak datang menjenguk bapak selama 3 tahun. Para tetangga saling pandang. Mereka ingat semua gosip yang mereka sebarkan. Tapi ternyata bapak saya tidak egois. Bapak saya bekerja keras karena beliau dan almarhum ibu saya membiayai pendidikan 20 anak yatim piatu selama 15 tahun. Setiap bulan, dari gaji 8 juta, 5 juta ditransfer ke yayasan. Bapak hidup dengan 3 juta sebulan. Pas-pasan, kadang kurang. Tapi beliau tidak pernah mengeluh. Beberapa ibu mulai meneteskan air mata. 20 anak itu sekarang sudah lulus kuliah semua. Ada yang jadi dokter, guru, insinyur. Mereka semua berhasil karena bapak dan ibu saya. Dan saya, anak kandungnya sendiri, malah menyalahkan beliau. Malah bilang beliau egois. Malah tidak datang ketika beliau sakit. Kartika menangis sekarang. Saya minta maaf kepada ibu bapak, semua yang pernah mendengar saya marah-marah ke bapak. Saya minta maaf karena membuat ibu bapak salah paham tentang bapak saya. Bapak saya adalah orang terbaik. Bapak saya adalah pahlawan bagi 20 anak yatim. Dan saya baru sadar setelah 3 tahun. Semua orang terdiam. Suasana haru. Bu RT berdiri, menghampiri saya yang duduk di kursi. Pak Hendra, maafkan kami. Kami tidak tahu. Kami pikir Bapak memang egois. Ternyata Bapak orang yang sangat mulia. Maafkan kami yang sudah membicarakan Bapak. Bu Tini dan Bu Marni juga maju. Pak Hendra, kami malu. Kami sering gosip tentang Bapak di arisan. Kami bilang, Bapak pelit, egois, tidak peduli cucu. Ternyata kami salah besar. Pak Bambang menghampiri, jabat tangan saya. Pak Hendra, saya salut. Di zaman sekarang, jarang sekali ada orang seperti Bapak. Membiayai 20 anak yatim selama 15 tahun itu bukan hal mudah. Apalagi dengan gaji pas-pasan. Bapak luar biasa. Saya tersenyum lemah. Terima kasih, tapi saya cuma menjalankan janji pada almarhum istri saya. Tidak ada yang istimewa. Justru itu yang istimewa, Pak. Menepati janji bahkan setelah istri sudah meninggal. Itu bukan hal mudah, kata Bu RT sambil mengusap air matanya.
Setelah acara itu, pandangan tetangga-tetangga berubah total. Yang tadinya bisik-bisik negatif sekarang bisik-bisik positif. Pak Hendra itu orang baik sekali, membiayai 20 anak yatim. Subhanallah. Jarang ada orang seperti Pak Hendra, rela hidup pas-pasan demi membantu anak-anak yang bukan siapa-siapa. Pak Hendra itu pahlawan tanpa tanda jasa. Saya tidak peduli dengan semua itu. Yang penting bagi saya adalah hubungan saya dengan Kartika sudah pulih. Rafa dan Aurel sekarang sudah kenal dan sayang sama kakeknya. Itu sudah cukup bagi saya. Suatu sore, saya dan Kartika duduk di teras rumah. Rafa dan Aurel main kejar-kejaran di halaman. Suara tawa mereka terdengar riang. Saya dan Kartika minum teh manis sambil melihat cucu-cucu main. Pak, saya masih tidak habis pikir. Bagaimana Bapak bisa bertahan dengan 3 juta sebulan? Itu kan sangat pas-pasan, kata Kartika. Bapak biasa hidup sederhana, Tika. Tidak perlu banyak. Yang penting cukup untuk makan dan kebutuhan dasar. Tapi Bapak pasti sering kelaparan. Pasti sering tidak makan dengan baik. Makanya Bapak jadi kurus dan sakit. Saya tersenyum. Itu tidak apa-apa. Yang penting anak-anak di yayasan bisa sekolah, bisa makan dengan baik, bisa punya masa depan. Kartika menggelengkan kepalanya. Bapak dan Ibu luar biasa. Saya tidak yakin saya bisa melakukan hal yang sama. Kamu bisa, Tika. Kalau sudah ada niat dan tekad, insya Allah bisa. Pak, sekarang Bapak sudah pensiun. Tanggungan sudah selesai. Bapak mau ngapain? Saya menatap cucu-cucu saya yang sedang main. Bapak mau nikmatin waktu bersama keluarga. Bapak sudah kehilangan 3 tahun dengan kalian. Bapak tidak mau kehilangan waktu lagi. Kartika memeluk lengan saya. Terima kasih, Pak. Terima kasih sudah memaafkan saya. Tidak ada yang perlu dimaafkan, Tika. Kita semua manusia. Semua bisa salah. Yang penting adalah kita belajar dari kesalahan dan memperbaikinya. Malam itu, setelah Kartika dan anak-anak pulang, saya duduk sendirian di ruang tamu. Saya menatap foto Bu Dewi yang tersenyum manis. Bu, kita berhasil. Janji kita sudah terpenuhi. 20 anak yatim sudah lulus kuliah semua. Mereka sekarang punya masa depan cerah. Dan alhamdulillah, Tika sudah tahu semuanya. Dia sudah memaafkan Bapak. Hubungan kami sudah baik lagi. Saya rasakan angin sepoi-sepoi masuk dari jendela. Seperti pelukan dari Bu Dewi. Seperti bisikan lembut. Terima kasih, Pak. Kamu sudah menepati janji kita. Aku bangga padamu. Saya tersenyum, air mata mengalir pelan. Bapak juga bangga, Bu. Kita sudah mengubah hidup 20 anak. Kita sudah membuat dunia jadi sedikit lebih baik. Beberapa minggu kemudian, Kartika mengajak saya berkunjung ke Yayasan Cahaya Harapan. Dia bawa Rafa dan Aurel. Kami bertemu dengan Pak Ustadz Ibrahim dan anak-anak yang masih tinggal di yayasan, anak-anak baru yang sekarang sedang sekolah. Anak-anak, ini Pak Hendra dan keluarganya. Beliau adalah donatur kita yang sudah membiayai 20 kakak-kakak kalian selama 15 tahun. Kata Pak Ustadz memperkenalkan kami. Anak-anak itu menatap saya dengan mata berbinar. Salah satu anak perempuan kecil, mungkin umur 8 tahun, maju menghampiri. Pak, terima kasih sudah bantu kakak-kakak kami. Mereka sekarang jadi orang sukses. Saya juga mau seperti mereka. Saya berjongkok, sejajar dengan anak kecil itu. Nama kamu siapa, Nak? Zahra, Pak. Zahra, kamu mau jadi apa nanti kalau besar? Saya mau jadi dokter, Pak. Seperti Kak Aisyah. Saya tersenyum. Insya Allah kamu bisa, Zahra. Belajar yang rajin ya. Zahra mengangguk semangat. Lalu dia memeluk saya. Saya sayang Pak Hendra. Hati saya meleleh. Saya peluk anak kecil itu. Bapak juga sayang Zahra. Kartika yang melihat dari samping menangis lagi. Rafa dan Aurel juga mendekat, ikut memeluk saya dan Zahra. Kami berlima berpelukan di tengah halaman yayasan. Pak Ustadz Ibrahim mengambil foto kami. Momen indah ini harus diabadikan, katanya sambil tersenyum. Setelah berkeliling yayasan, kami duduk di ruang tamu yayasan.
Pak Ustadz menyajikan teh manis dan pisang goreng. Pak Hendra, Mbak Kartika, saya mau bilang terima kasih sekali lagi atas semua bantuan Bapak dan almarhum Ibu Dewi selama 15 tahun. Tanpa kalian, yayasan ini mungkin sudah tutup. 20 anak tidak akan punya masa depan cerah seperti sekarang. Sama-sama Pak Ustadz, ini juga berkah dari Allah. Kami cuma perantara, jawab saya. Pak Ustadz, saya mau tanya, sekarang di yayasan ada berapa anak? Tanya Kartika. Sekarang ada 15 anak, Mbak. Usia mereka dari 7 sampai 15 tahun. Semua masih sekolah. Kartika terdiam sebentar. Lalu dia menatap saya. Pak, boleh saya lanjutkan program Bapak dan Ibu? Saya terkejut. Maksud kamu? Saya mau membiayai anak-anak di yayasan ini. Tidak sebanyak Bapak dan Ibu dulu. Mungkin cuma 5 anak. Tapi saya mau mencoba. Pak Ustadz terkejut. Mbak Kartika, Anda tidak perlu merasa terbebani. Bukan karena terbebani Pak Ustadz, tapi karena saya mau meneruskan amal jariah Bapak dan Ibu. Saya mau ikut berbagi rezeki. Saya sudah diskusi dengan Andi. Kami sanggup menyisihkan 2 juta sebulan untuk yayasan. Saya memeluk Kartika. Bapak bangga sekali sama kamu, Tika. Ibu pasti juga bangga kalau tahu. Ini karena Bapak dan Ibu yang sudah memberikan contoh, Pak. Kalau saya tidak tahu tentang program Bapak dan Ibu, mungkin saya tidak akan tergerak untuk berbuat seperti ini. Pak Ustadz tersenyum lebar. Alhamdulillah, keluarga Pak Hendra memang luar biasa. Semoga Allah membalas kebaikan kalian semua dengan berlipat ganda. Dalam perjalanan pulang, Rafa yang duduk di belakang bertanya, Kek, kenapa kakek dulu tidak pernah cerita ke mama tentang anak-anak di yayasan? Saya menatap cucu saya lewat kaca spion. Karena kakek berjanji pada nenek untuk merahasiakan ini, Rafa. Kenapa harus dirahasiakan? Karena nenek tidak mau mama merasa kakek dan nenek lebih sayang anak orang daripada mama. Tapi kan mama pasti mengerti kalau kakek dan nenek cuma mau bantu anak-anak yang tidak punya siapa-siapa. Sekarang mama mengerti, Rafa. Tapi dulu mama mungkin tidak akan mengerti. Makanya nenek minta dirahasiakan. Rafa terdiam, berpikir. Kek, kalau Rafa besar nanti, Rafa juga mau bantu anak-anak yatim kayak kakek. Hati saya hangat mendengar itu. Insya Allah, Rafa, kakek doakan kamu bisa jadi orang yang baik dan suka membantu sesama. Amin, jawab Rafa sambil tersenyum. Aurel yang dari tadi diam, tiba-tiba bilang, Kakek, nanti kalau Aurel besar, Aurel juga mau jadi dokter kayak Kak Aisyah. Terus Aurel mau bantu orang-orang yang sakit tapi tidak punya uang. Saya tertawa pelan. Masya Allah, cucu-cucu kakek hebat-hebat semua. Kakek bangga. Kartika yang menyetir tersenyum. Dia usap air mata yang mengalir. Pak, terima kasih sudah memberikan contoh yang baik untuk anak-anak saya. Sekarang mereka punya role model yang luar biasa. Mereka akan jadi anak-anak yang baik, Tika. Kakek yakin. Malam itu, setelah sampai di rumah, saya sholat Isya, lalu sholat tahajud. Saya berdoa panjang. Ya Allah, terima kasih telah memberikan saya kekuatan untuk menyelesaikan janji saya pada istri saya. Terima kasih telah memulihkan hubungan saya dengan anak saya. Terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk melihat cucu-cucu saya tumbuh jadi anak-anak yang baik. Ya Allah, saya tidak tahu berapa lama lagi Engkau memberikan saya umur. Tapi selama saya masih hidup, saya mau terus berbuat baik. Saya mau terus berbagi dengan sesama. Saya mau menjadi teladan yang baik untuk keluarga saya. Ya Allah, semoga amal jariah saya dan istri saya terus mengalir. Semoga 20 anak yang kami bantu bisa menjadi orang-orang yang berguna bagi masyarakat. Semoga mereka juga mau berbagi dengan sesama seperti kami berbagi dengan mereka. Ya Allah, semoga anak dan cucu-cucu saya juga bisa meneruskan kebaikan ini. Semoga keluarga kami selalu dalam lindungan-Mu. Amin, ya Rabbal Alamin. Setelah selesai sholat, saya duduk di mushola, menatap keluar jendela. Langit malam penuh bintang. Saya ingat kata-kata Bu Dewi dulu. Pak, kalau kita berbuat baik, itu seperti menanam bintang di langit. Satu persatu.
Sampai nanti langit penuh dengan bintang-bintang kebaikan kita. Saya tersenyum. Bu, kita sudah menanam 20 bintang, 20 anak yang sekarang bersinar di langit kehidupan mereka. Dan insya Allah, mereka akan menanam bintang-bintang lain. Kebaikan akan terus berlanjut. Seminggu kemudian, ada acara syukuran di rumah saya. Kartika yang mengatur. Dia undang semua tetangga, keluarga besar, teman-teman kantor saya dulu, Pak Ustadz Ibrahim, dan 20 anak dari yayasan yang sudah lulus. Acara hari ini adalah syukuran karena bapak saya sudah selesai menjalankan amanat dari almarhum ibu saya. Juga syukuran karena hubungan kami sudah pulih setelah 3 tahun terpisah, kata Kartika membuka acara. Semua tamu bertepuk tangan. Pak Ustadz Ibrahim maju ke depan. Hari ini adalah hari yang istimewa. Saya mau cerita tentang Pak Hendra dan almarhum Ibu Dewi. Mereka adalah donatur yayasan kami selama 15 tahun. Mereka membiayai pendidikan 20 anak yatim piatu dari SD sampai lulus kuliah. Para tamu terdiam mendengarkan. Pak Hendra dan Ibu Dewi tidak pernah membuat heboh tentang ini. Mereka melakukannya dengan diam-diam. Tidak ada yang tahu kecuali kami di yayasan dan anak-anak yang dibantu. Mereka tidak mencari pujian, mereka tidak mencari ketenaran. Mereka hanya menjalankan perintah Allah untuk berbagi dengan sesama. Hari ini, 20 anak itu sudah lulus semua. Ada yang jadi dokter di RS besar, ada yang jadi guru di sekolah negeri, ada yang jadi insinyur di perusahaan asing, ada yang jadi pengusaha sukses, semua berkat Pak Hendra dan almarhum Ibu Dewi. Pak Ustadz menghapus air matanya. Saya sudah mengelola yayasan ini 20 tahun. Saya sudah bertemu banyak donatur. Tapi tidak ada yang seperti Pak Hendra dan Ibu Dewi. Mereka rela hidup pas-pasan dengan gaji 3 juta sebulan supaya bisa menyisihkan 5 juta untuk anak-anak kami. Itu pengorbanan yang luar biasa. Semua orang bertepuk tangan. Beberapa ibu-ibu menangis terharu. Lalu Aisyah maju ke depan. Selamat sore semua. Nama saya Aisyah. Saya salah satu anak yatim yang dibiayai Pak Hendra dan almarhum Ibu Dewi. Sekarang saya dokter di RS Siloam. Saya mau cerita sedikit tentang Pak Hendra dan Ibu Dewi. Waktu saya kecil, saya tidak punya siapa-siapa. Orang tua saya meninggal dalam kecelakaan. Saya tinggal di yayasan sejak umur 7 tahun. Saya tidak punya harapan. Saya pikir saya akan jadi apa nanti? Mungkin cuma jadi pembantu atau buruh pabrik. Tapi kemudian Pak Hendra dan Ibu Dewi datang. Mereka bilang, Aisyah, kamu pintar. Kamu harus sekolah tinggi. Kamu harus jadi orang sukses. Kami akan bantu kamu. Saya tidak percaya. Tapi mereka serius. Mereka membiayai saya dari SD, SMP, SMA, sampai kuliah kedokteran. Kuliah kedokteran itu mahal sekali, tapi mereka tidak pernah komplain. Setiap bulan uang masuk tepat waktu. Setiap kali saya butuh buku atau peralatan medis, mereka selalu kirim uang tambahan. Bahkan waktu Ibu Dewi sakit, mereka tetap membiayai saya. Aisyah menangis sekarang. Pak Hendra, terima kasih. Terima kasih sudah memberikan saya kesempatan untuk jadi dokter. Terima kasih sudah percaya pada saya. Tanpa Bapak dan almarhum Ibu Dewi, saya tidak akan bisa berdiri di sini sekarang. Semua orang bertepuk tangan. Saya tidak bisa menahan air mata. Melihat Aisyah yang dulu anak kecil yatim piatu, sekarang jadi dokter yang sukses, membuat hati saya penuh syukur. Farhan juga maju. Nama saya Farhan, saya juga salah satu anak yang dibantu Pak Hendra dan Ibu Dewi. Sekarang saya guru di SD negeri. Saya mau bilang, Pak Hendra itu seperti bapak kedua bagi saya. Beliau datang ke yayasan setiap bulan bersama Ibu Dewi. Mereka tidak cuma transfer uang, tapi juga peduli dengan kehidupan kami. Mereka tanya tentang sekolah kami, tanya tentang cita-cita kami, beri kami nasihat. Waktu saya mau ikut ujian masuk universitas, saya takut tidak lulus. Pak Hendra bilang, Farhan, jangan takut. Kalau kamu tidak lulus tahun ini, tahun depan coba lagi. Bapak akan tetap mendukung kamu. Kata-kata itu memberi saya kekuatan. Alhamdulillah, saya lulus di UHAMKA. Sekarang saya jadi guru, dan saya mau teruskan semangat Pak Hendra. Saya mau membantu anak-anak yang kurang mampu.
Saya mau jadi guru yang tidak hanya mengajar, tapi juga peduli dengan kehidupan murid-murid saya. Semua orang bertepuk tangan lagi. Satu persatu, 20 anak dari yayasan maju ke depan. Mereka bercerita tentang pengalaman mereka, tentang bagaimana saya dan Bu Dewi mengubah hidup mereka, tentang bagaimana mereka sekarang bisa berdiri dengan kaki sendiri. Setelah selesai, mereka semua berkumpul di depan. Lalu, mereka bernyanyi bersama lagu Ayah dari Rinto Harahap. Suara mereka bersatu, merdu sekali. Ayah, engkau pahlawanku ayah, kau pelindungku, meski kadang kau keras mendidik aku, namun itu semua demi masa depanku. Saya menangis mendengar lagu itu. Semua orang di ruangan menangis. Kartika memeluk saya dari samping. Rafa dan Aurel memeluk saya dari depan. Kami semua menangis bahagia. Setelah acara selesai dan semua tamu pulang, saya duduk di teras dengan Kartika. Pak, hari ini adalah hari yang paling indah dalam hidup saya, kata Kartika. Kenapa, Tika? Karena saya akhirnya benar-benar mengerti siapa bapak saya. Saya lihat bagaimana anak-anak di yayasan mencintai bapak. Saya lihat bagaimana bapak mengubah hidup mereka. Saya lihat bahwa bapak saya adalah pahlawan bagi banyak orang. Bapak bukan pahlawan, Tika. Bapak cuma manusia biasa yang mencoba berbuat baik. Justru itu yang membuat bapak luar biasa, Pak. Bapak tidak merasa diri bapak istimewa. Bapak melakukan kebaikan tanpa mengharapkan pujian. Itu adalah ketulusan sejati. Saya tersenyum. Bapak berharap kamu dan Rafa dan Aurel bisa terus kebaikan ini, Tika. Terus berbagi dengan sesama. Terus membantu orang yang membutuhkan. Itu adalah warisan terbaik yang bisa Bapak tinggalkan. Insya Allah, Pak. Kami akan meneruskan. Malam itu, setelah Kartika pulang, saya kembali ke mushola. Saya sholat Isya, lalu sholat 2 rakaat syukur. Saya bersyukur pada Allah atas semua nikmat yang telah diberikan. Ya Allah, Engkau telah memberikan saya umur yang cukup untuk menyelesaikan janji saya. Engkau telah memberikan saya kesehatan untuk terus bekerja. Engkau telah memberikan saya kesabaran untuk menghadapi ujian. Engkau telah memulihkan hubungan saya dengan anak saya. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ya Allah, saya tidak meminta apa-apa lagi. Saya sudah cukup bahagia. Tapi saya mohon, jagalah keluarga saya. Jagalah anak-anak di yayasan. Berilah mereka kesuksesan dan kebahagiaan. Jadikan mereka orang-orang yang berguna bagi masyarakat. Ya Allah, pertemukanlah saya dengan istri saya di surga. Beritahu dia bahwa saya sudah menepati janji kami. Beritahu dia bahwa 20 anak yang kami bantu sekarang sudah sukses semua. Amin, ya Rabbal Alamin. Saya selesai berdoa. Saya duduk di mushola, menatap keluar jendela. Langit malam cerah. Bulan purnama bersinar terang. Bintang-bintang bertaburan di langit. Saya ingat kata-kata Bu Dewi lagi. Pak, kalau kita berbuat baik, itu seperti menanam bintang di langit. Saya tersenyum, menatap langit yang penuh bintang. Bu, kita sudah menanam banyak bintang. Dan bintang-bintang itu sekarang bersinar terang, menerangi dunia dengan kebaikan mereka. Terima kasih, Bu. Terima kasih telah mengajak saya dalam perjalanan indah ini. Angin malam berhembus pelan, seperti pelukan dari Bu Dewi. Seperti bisikan lembut, sama-sama Pak, kita sudah membuat dunia jadi sedikit lebih baik. Dan itu sudah cukup. Saya tersenyum, hati saya damai. Setelah bertahun-tahun berjuang, setelah bertahun-tahun dituduh egois, setelah bertahun-tahun sendirian, akhirnya saya tiba di akhir perjalanan dengan hati penuh syukur. Janji telah ditepati, amanat telah dijalankan, keluarga telah pulih, dan kebaikan telah disebarkan. Alhamdulillah.